Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan saya dan anggota kelompok saya untuk mengerjakan TR1 Tekjer ini. Nah, saya Angga Nova Akma dengan NIM 672020-145 dan teman saya Michael Antonius Hertono dengan NIM 672020-015. Oke, sebelum kita masuk ke konfigurasi untuk Ubuntu servernya, sebelumnya kita membuat topologi jaringan terlebih dahulu. Nah, pertama kita siapkan 2 buah router, 1 buah switch, Ethernet switch. Kita pilih GNS 3VM. Kemudian kita pilih server serta kliennya. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu server 16.04. Kemudian menggunakan Ubuntu sebagai klien yang yaitu 16.04, serta menggunakan Windows 8 sebagai klien untuk Windows-nya. Nah, setelah kita siapkan topologi jaringan, kita sambungkan antar server dan klien serta routernya. Kita sambungkan router 1 dengan router 2 menggunakan serial 00. Kemudian sambungkan router 1 ke Ubuntu server menggunakan fast Ethernet 0 ke Ethernet 0. Kemudian sambungkan R2 atau router 2 menggunakan fast Ethernet 0 ke switch 1 dengan Ethernet 0. Kemudian hubungkan switch 1 dengan Ethernet 1 ke Ubuntu client dengan Ethernet 0. Kemudian hubungkan switch 1 menggunakan Ethernet 2 ke Windows 8 dengan Ethernet 0. Nah, setelah semuanya terhubung, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah rapi, kita langsung mulai saja dengan mencet tombol start di atas. Setelah kita pencet tombol start, maka akan dari warna merah berubah menjadi warna hijau, yang artinya semua device di sini sudah ready untuk digunakan. Nah, langkah pertama yaitu kita mengkonfigurasi router 1 dan router 2 dengan cara klik kanan pada router 1, kita kemudian klik konsol. Kemudian kita masuk ke router 2 dengan klik konsol juga. Setelah itu kita masuk ke bagian R1 terlebih dahulu atau router 1 terlebih dahulu. Kemudian dengan cara kita mengkonfigurasi untuk fast Ethernet 00 terlebih dahulu dengan cara pertama yaitu conf spasi T. Kemudian kita akan mengkonfigurasi fast Ethernet 0 dengan cara int f0/0. Kemudian kita ketikkan IP kita, IP address. Sebentar. Nah, kemudian kita ketikkan IP address sesuai dengan IP yang sudah kita buat di VLSM yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk IP pertama kita menggunakan IP 192.168.45.1 sebagai IP awal dengan subnet mask yaitu 255.255.255.248. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown, kemudian exit. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita atur yaitu untuk serial 00-nya dengan cara ketikkan int serial 00, kemudian klik enter. Setelah itu kita masukkan IP address untuk serial 00-nya. Nah, IP address untuk serial 00-nya yaitu kita beri IP 192.168.45.17 dikarenakan serial dari R1 sesuai VLSM seperti itu untuk range awalnya. Nah, kemudian kita ketikkan 192.168.45.17.
dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita klik enter. Kemudian no S ya. Kemudian exit. Nah, setelah itu kita setting kita akan melanjutkan dengan membuat DHCP, yaitu dengan IP DHCP pool. Kita pertama ini membuat DHCP untuk router pertama atau R1. Nah, kemudian kita klik enter, maka config-nya akan berubah menjadi config DHCP. Kemudian kita masukkan network, yaitu network dengan alamat IP NetID. Networknya ini kita isi dengan NetID di R1. Nah, network 192.168.45.0. Kemudian dengan subnet mask 255.255.255.248. Kemudian kita lanjut memberikan default router pada R1 dengan cara default router dengan default router kita isi dengan IP pada F00 atau Fast Ethernet 00, yaitu 192.168.45.1. Kemudian kita klik enter, kemudian kita default router 192 tidak valid. Oh, ternyata salah ketik default. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu kita exit. Kemudian kita masuk ke router kedua. Nah, caranya sama seperti router 1. Pertama, kita ketikkan conft, kemudian kita setting Fast Ethernet 00-nya dengan int f0/0. Kemudian kita lihat di VLSM. Nah, kita isi dengan IP address untuk Fast Ethernet 00-nya dengan 192.168.45.9. dikarenakan untuk range pertamanya yaitu 192.168.45.9. Kemudian kita tulis subnet masknya yaitu 255.255.248. Kemudian kita klik enter. Lanjut dengan no S ya, kemudian exit. Nah, setelah itu kita setting serial 00-nya dengan cara int s serial 00. Kita isi dengan IP address di bagian IP serial R1 dan R2. Kita ambil yang serial R2 yaitu 192.168.45.18 dengan subnet mask 255.255.255.252. Kemudian kita enter, no SH, dan exit. Nah, setelah itu kita setting DHCP untuk R2 ini. Ketikkan IP DHCP pool, DHCP pool router 2 atau R2. Kemudian kita beri network kita isikan dengan network ID dari router 2 atau R2 client atau R2. Kemudian network 192.168.8. Kemudian kita isi subnet mask 255.255.255.248. Kemudian kita isi default routernya dengan range pertama tadi yaitu dengan Fast Ethernet 0 atau range pertama 192.168.45.9. Kemudian kita ketikkan exit. Nah, setelah itu kita masuk ke router satu lagi. Sekarang kita mengatur jalannya router 1 ke router 2 dengan cara ketikkan IP route yaitu tujuan kita ke router 2. Net ID dari router 2 yaitu 192.168.45.8 dengan subnet mask 255.255.255.248.
Nah, jalur yang akan kita lewati untuk menuju R2 yaitu menggunakan jalur ini. Untuk R2 ini kita ketikkan 192.168.45.18, kemudian kita enter lalu exit. Setelah itu begitu pula di bagian router 2 atau R2, kita ketikkan IP route 192.168.45.0 karena dari router 2 kita akan menuju ke router 1. Nah, net ID dari router 1 yaitu 192.168.45.0 dengan subnet mask 255.255.255.248. Kemudian kita lewati jalur dari R1, serial R1 yaitu 192.168.45.17. Kita ketikkan 192.168.45.17. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan dari R2 ke R1 apakah sudah berhasil untuk tes ping. Nah, kita lakukan tes ping dengan cara ping 192.168.45.1. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita melihat success rate is 100%. Atau dalam artian kita berhasil melakukan tes ping dari R2 ke R1. Kita lakukan sebaliknya di R1 yaitu ping 192.168.45.9. Nah, di sini pada router 1 kita lihat juga bahwa tes ping kita berhasil dengan tingkat kesuksesan 100%. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi dari router 1 dan router 2, dari konfigurasi router 1 serta router 2, kita lanjut ke konfigurasi Ubuntu server. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi Ubuntu server. Nah, kita minimize dulu, kemudian kita klik kanan pada Ubuntu server, kemudian kita klik konsol. Setelah masuk ke konsol, kita langsung login menggunakan username dari Ubuntu kita. Nah, kemudian kita masuk sebagai super user terlebih dahulu. Nah, kemudian kita clear terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan melakukan cek IP terlebih dahulu dengan cara ifconfig. Bentar, belum keklik. ifconfig main A. Nah, kita lihat di sini ENS3. Nah, kemudian kita akan mengatur IP dari ENS3 ini dengan cara nano/etc/net/network/interfaces. Nah, di sini kita dapat melihat kita dapat mengubah yang ENS33 ini menjadi ENS3. Nah, setelah itu kita Ctrl O, kemudian Enter, kemudian Ctrl X. Nah, setelah kita melakukan perubahan pada ENS3 ini, kita lakukan restart pada networking kita atau jaringan kita dengan cara /etc/init.d/networking spasi restart. Nah, kita tunggu. Nah, setelah melakukan restart, kita cek lagi IP kita. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu dengan cara ifconfig. Nah, di sini kita mendapatkan IP yaitu 192.168.45.2. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, kita dapat lakukan tes ping ke R1 maupun ke R2 dengan cara ping 192.168.45.1. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa berhasil melakukan tes ping ke router 1. Nah, selanjutnya kita coba tes ping ke router 2 dengan cara ping
192.168.45.9. Kemudian enter. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tes ping ke router 2 juga berhasil. Nah, kemudian di sini kemudian saya sudah melakukan instalasi untuk web server, FTP, phpMyAdmin, MySQL, dan Win9 dan Samba. Sebelum melakukan konfigurasi untuk semua aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi web server. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke konfigurasi web server. Sebelumnya kita masuk ke folder web server kita, yaitu web server Apache, dengan cara cd/var/www/html. Kemudian kita cek isi folder tersebut dengan cara ls. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat index.html. Nah, sebelum kita mengatur isi index.html, kita harus menghapus terlebih dahulu dengan cara rm index.html. Kemudian enter. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini direktori dari var/www/html sudah kosong. Nah, selanjutnya kita ketikkan nano index.html untuk membuat indeks HTML baru. Nah, setelah itu enter. Kemudian kita melakukan coding untuk HTML, untuk simple HTML tersebut, yaitu dengan tag buka HTML. Kemudian head, di tengah head kita kasih title slash title, kita beri title tag tr1 tag jar. Nah, kemudian kita buat bodinya atau isi body slash body. Kemudian kita tulis dengan h1 slash h1. Nah, kita ketikkan nama Anggesta Novel dan name 67.2020.145. Kemudian nama Michael Antonius Hertono dengan NIM 67/2020/015. Kemudian kita save, Ctrl O, enter, kemudian exit. Nah, setelah itu kita dapat mengecek ke kliennya, ke klien dari Ubuntu maupun Windows kita. Dan di sini saya akan cek di Ubuntu klien terlebih dahulu. Masukkan password. Sebentar. Nah, di Ubuntu kita membuka browsernya, yaitu Firefox. Di sini saya menggunakan Firefox. Agak loading, kita tunggu sebentar.
Nah, di bagian search bar kita isi dengan IP kita yang kita dapat tadi. Coba kita cek lagi dengan ifconfig. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.45.2, di mana 45 merupakan 2 digit NIM terakhir saya, Anggesta Nova Lakma. Nah, di sini kita ketikkan IP address kita, yaitu 192.168.45.1.2. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat nama Anggesta Nova Lakma serta NIM 672024-145 beserta teman saya yaitu Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672020-015. Dan kita edit supaya lebih rapi lagi. Kita edit supaya lebih rapi lagi. Dan kita cek di Ubuntu lagi, kita ulang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama Anggesta Nova Lakma dengan NIM 672020-145. Kemudian teman saya Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672020-015. Kemudian kita cek di klien Windows. Kita buka Internet Explorer. Nah, setelah masuk ke Internet Explorer, kita ketikkan IP kita di 192.168.45.2 dan kita klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat tertulis nama kita, yaitu nama Anggesta Nova Lakma dengan NIM 672020-145 serta nama teman saya yaitu Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672020-015. Nah, berarti untuk pengaturan web server kita berhasil tersambung ke klien kita dari klien Ubuntu maupun klien Windows kita. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pengaturan dari PHP My Admin. Pertama kita clear terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke konfigurasi web server. Sebelumnya kita masuk ke folder web server kita, yaitu web server Apache dengan cara cd/var/www
/html. Kemudian kita cek isi folder tersebut dengan cara ls. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat index.html. Nah, sebelum kita mengatur isi index.html, kita harus menghapus terlebih dahulu dengan cara rm index.html. Kemudian enter, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini direktori dari var/www/html sudah kosong. Nah, selanjutnya kita ketikkan nano index.html untuk membuat indeks HTML baru. Nah, setelah itu enter, kemudian kita melakukan coding untuk HTML, untuk simple HTML tersebut, yaitu dengan tag buka HTML kemudian head, di tengah head kita kasih title /title, kita beri title tag tr1 tag jar. Nah, kemudian kita buat bodinya atau isi body /body, kemudian kita tulis dengan h1 h1 nah, kita ketikkan nama Anggesta Novel Akma dan name 67/2020/145, kemudian nama Michael Antonius Hertono dengan NIM 67/2020/015. Nah, kemudian kita save, Ctrl O, enter, kemudian exit. Nah, setelah itu kita dapat mengecek ke kliennya, ke klien dari Ubuntu maupun Windows kita. Dan di sini saya akan cek di Ubuntu klien terlebih dahulu. Masukkan password. Sebentar. Nah, di Ubuntu kita membuka browsernya, yaitu Firefox. Di sini saya menggunakan Firefox. Gak loading, kita tunggu sebentar. Dan di bagian search bar kita isi dengan IP kita yang kita dapat tadi. Coba kita cek lagi dengan ifconfig. Nah, di sini kita dapat IP 192.168.45.2, di mana 45 merupakan 2 digit NIM terakhir saya, Anggesta Novel Akma. Nah, di sini kita ketikkan IP address kita, yaitu 192.168.45.2.
titik 45 titik 1 titik 2. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat nama Angga Falakma serta NIM 672024 beserta teman saya yaitu Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672200015. Dan kita edit supaya lebih rapi lagi. Kita edit supaya lebih rapi lagi. Kemudian kita cek di Ubuntu lagi, kita ulang. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nama Angga Falakma dengan NIM 672202145. Kemudian teman saya Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672202015. Kemudian kita cek di klien Windows. Kita buka Internet Explorer. Nah, setelah masuk ke Internet Explorer, kita ketikkan IP kita yaitu 192.168.45.2 dan kita klik enter. Nah, di sini kita dapat melihat tertulis nama kita yaitu nama Angga Falakma dengan NIM 672202145 serta nama teman saya yaitu Michael Anthony Suhertono dengan NIM 672202015. Nah, berarti untuk pengaturan web server kita berhasil tersambung ke klien kita dari klien Ubuntu maupun klien Windows kita. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke pengaturan dari PHP My Admin. Pertama kita clear terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke pengaturan FTP-nya, kita cek dulu apakah PHP My Admin kita sudah tersambung. Dengan cara kita buka klien kita. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Nah, di sini kita ketikkan IP kita, kemudian kita /php my admin. Nah, kita tunggu. Di sini kita berhasil masuk ke PHP My Admin, tapi masih loading. Sebentar. Nah, kita berhasil masuk ke PHP My Admin. Kita ketikkan username kita dan password. Kita cek apakah berhasil untuk masuk di PHP My Admin. Nah, di sini kita dapat login ke PHP My Admin kita. Kemudian kita cek di bagian Windows juga. Bagian Windows /php my admin /php my admin. Nah, kita dapat lihat di sini kita berhasil masuk ke halaman login PHP My Admin. Kemudian kita coba masuk. Nah, di sini kita dapat masuk ke PHP My Admin kita. Nah, dengan demikian untuk PHP My Admin dapat tersambung antara server serta klien
serta kedua klien kita. Selanjutnya kita akan membuat file untuk FTP-nya dengan cara yaitu cd kita masuk ke directory home kita. Kita masuk cd/home/Angasta. Nah, di sini kita masuk ke directory Angasta, directory home kita. Nah, kemudian kita buat file untuk FTP-nya yaitu nano texture.txt. Nah, kita isi file ini dengan nama serta name, kemudian nama teman saya, dengan name, tong 15. Nah, kemudian kita save, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah itu kita restart Apache-nya dengan cara /etc/init.d/apache 2 restart. Dan kita enter. Tunggu beberapa saat untuk restart Apache 2-nya. Nah, setelah itu selesai. Nah, kemudian kita kita salah restart. Yang kita restart yaitu FTP-nya, yaitu dengan cara /etc/init.d/pro ftpd spasi restart. Dan kita klik enter. Kita tunggu. Nah, setelah kita berhasil merestart FTP-nya, kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita cek di kliennya, klien Ubuntu. Kita cek dengan cara kita tambah tab baru. Kemudian kita ketikkan ftp:// IP kita yaitu 192.168.45.2. Kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan username, yaitu kemudian password. Nah, setelah kita masuk menggunakan username serta password kita dapat melihat di bagian FTP kita terdapat yaitu file dengan nama texture.txt seperti yang kita buat di Ubuntu server tadi. Nah, kita coba klik file texture.txt untuk melihat isinya. Kemudian kita open it. Dan kita coba lihat isi dari texture.txt ini. Nah, di dalam file texture.txt tersebut terdapat nama saya serta nama teman saya yaitu Angasta dan Michael Antonius dengan name masing-masing. Nah, berarti untuk FTP-nya kita berhasil menghubungkan antara klien serta server di GNS3 ini. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS pada Ubuntu server. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan DNS di pen 9. Nah, pertama kita membuka folder pen 9 dengan cara cd/etc/pen cd/etc/pen. Nah, setelah itu kita lihat isi dari directory pen tersebut dengan cara ls.
Nah, di sini kita akan merubah yang name.conf.defaultZones. Nah, cara mengubahnya kita ketikkan nano kasih name.conf.defaultZones. Nah, setelah itu kita tambahkan di bawah broadcast zone ini. Nah, kita ketikkan zone, nama domain yang akan kita buat trtexturec.com, kemudian kurung kurang buka, kemudian ketikkan type master titik koma file, ketik atas /etc/bind nama file yang akan kita buat, yaitu db.texture. Setelah itu titik koma, kurung kerawal tutup, titik koma. Kemudian kita buat lagi zone untuk reverse zone-nya. Nah, di sini kita reverse dari IP kita atau kita balik dari IP kita, yaitu 45.168.192 in trip addr.arpa. Kemudian kurung rawal buka, sama seperti atasnya, type master titik koma, kemudian file, ketik /etc/bind/db nama file yang akan kita buat, yaitu 192, kemudian kurung rawal tutup, titik koma. Nah, setelah itu kita save. Kita cek dulu apakah ada yang salah atau tidak. Nah, sepertinya sudah benar. Kita save, Ctrl O, kemudian Enter, Ctrl X. Setelah itu kita akan mengcopy db127 ke db192 dan db lokal ke db texture dengan cara cp db.127 ke db.192. Kemudian kita copy db lokal ke db texture. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengaturan pada mengubah isi dari db192 dengan cara nano db.192. Nah, di sini kita dapat merubah yang localhost ini menjadi domain yang telah kita buat sebelumnya. Tadi kita membuat domain yaitu trtexturec.com, localhost trtexturec.com, localhost lagi trtexturec.com, localhost trtexturec.com. Kemudian yang 1.0.0 ini kita ganti menjadi digit terakhir IP kita. Nah, kita tadi sebelumnya kita dapat IP yaitu 192.168.45.2. Nah, digit terakhirnya yaitu 2. Setelah itu kita lihat apakah ada yang salah atau tidak. Kalau semisal sudah benar semua, kita langsung save saja, Ctrl O, kemudian Enter, Ctrl X. Nah, setelah itu kita akan merubah file dari db.texture dengan cara nano db.texture. Nah, setelah itu kita ubah seperti pada db192. Nah, yang localhost kita ganti menjadi trtexturec.com, trtexturec.com. Localhost kita ganti trtexturec.com. Kemudian localhost kita ganti lagi trtexturec.com. Nah, kemudian di bagian IP ini kita isi dengan IP kita 192.168.45.2. Kemudian kita save, kemudian kita Ctrl X. Nah, setelah itu kita melakukan restart pada bind kita dengan cara /etc/init.d/bind9 restart. Nah, setelah kita berhasil restart, kita clear dulu. Kita akan merubah
file yang bernama resolve.conf untuk menambahkan name server kita, yaitu nano/etc/resolve.conf. Salah tulisan, sebentar. resolve.conf. Nah, di sini kita tambahkan name server kita. Name server. Nah, kita tambahkan sesuai dengan IP yang kita dapat tadi atau kita buat, 192.168.45.2. Kemudian kita save, kemudian Ctrl X. Nah, setelah kita memberikan name server pada resolve.conf, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada klien kita untuk mengecek apakah DNS kita sudah berhasil atau belum. Nah, sekarang kita akan cek pada Windows. Nah, di sini kita akan cek dengan ketikan nama domain dari DNS kita, yaitu tr-grc.com. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita melihat tampilan yang sama seperti domain kita. Coba kita buka lagi domain kita, 192.168.45.2. Nah, di sini sama, dikarenakan DNS kita berisi HTML seperti di IP kita. Kemudian kita cek pada bagian Ubuntu. Nah, di sini di Ubuntu kita coba cek lagi. Kita ketikkan tr-grc.com. Nah, kita tunggu. Nah, di sini isi dari tr-grc.com sama dengan isi dari IP kita, yaitu nama saya serta nama teman saya dan NIM saya serta NIM teman saya. Nah, dengan begitu berarti DNS kita sudah berhasil terhubung antara klien dan server. Kemudian kita akan melakukan pengaturan Samba. Sebelum itu kita clear konsol terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masuk ke Samba. Bisa dimulai dengan mengetikkan nano/etc/samba/smb.conf. Setelah masuk, kita bisa turun ke paling bawah. Di bagian atas uncomment kita akan isi dengan share. Isinya sama seperti pada bagian atas. Ada bagian print. Perbedaannya hanya pada bagian komen sama padnya saja. Nah, terus isi dari komennya itu kita isi dengan tr-tagjar. Lalu padnya kita isi dengan petik 2 /home/user. Di sini nama usernya Angasta, jadi kami menggunakan Angasta. Lalu dilanjutkan seperti pada bagian atas, seperti pada bagian print itu. Terus pada bagian bawah quest itu kita isi dengan grid mask, inputnya 0755. Setelah itu kita save filenya. Setelah itu kita akan merestart Sambanya terlebih dahulu dengan menggunakan kode /etc/init.d/smbd restart. Kita tunggu sampai ada konfirmasi oke. Nah, restart sudah berhasil. Setelah itu kita akan membuat user dan password Samba dengan menggunakan kode smb passwd spasi strip a terus nama usernya.
Nah, terus kita akan disuruh memasukkan password. Nah, terus itu sudah ada konfirmasi user Anggasta sudah dimasukkan. Setelah itu kita buka Ubuntu kliennya, kita masukkan username dan passwordnya, lalu kita tunggu. Nah, setelah sudah masuk, kita bisa masuk ke pada bagian file, kita klik, terus kita tunggu sebentar. Nah, kita masuk pada bagian connect to server, kita isi server addressnya smb.2 terus itu IP address kita. Di sini kami menggunakan 192.168.45.2. Nah, terus ada bagian print as sama share yang kita buat tadi, folder yang kita buat tadi. Kita masuk ke bagian share. Nah, terus kita connect sebagai register user, terus kita masukkan passwordnya, password Samba tadi, terus kita ke connect. Nah, di sini udah ada file txt kita coba buka. Nah, di sini nama sama NIM kelompok kami ini sudah terlihat. Nah, proses Samba sudah selesai. Setelah ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, tetapi kita clear terlebih dahulu biar supaya bersih. Sekarang kita akan menyeting SSL. Bisa dimulai dengan mengetikkan a2nmod SSL. Terus kita mengikuti instruksi untuk mengetikkan service Apache 2 restart. Terus di sini kita membuat directory baru /etc/apache2/ssl. Setelah itu kita akan melanjutkan dengan membuka SSL-nya. Untuk kodenya silahkan ikutin saja karena kodenya panjang, jadi lebih mudah kalau mengikuti yang ada di layar. Nah, setelah itu bisa diisi terserah ataupun dibiarin kosong. Untuk kami mengisi Indonesia, ID, terus Jawa Tengah, terus local name-nya itu Kudus, terus organization name-nya kita menggunakan UKSW. Setelah itu FTI ini pada bagian organisasi, unit name-nya. Untuk ini kita common name-nya kita mengisi dari tugas ini trtgrc.com. Setelah itu email address-nya menggunakan emailnya Anggasta. Nah, sudah selesai. Terus habis ini kita akan konfigurasi SSL-nya dengan cara nano /etc/apache2/site/strip available terus /default /ssl.conf. Nah, ini file konfigurasi SSL-nya.
Terus kita ke bagian atas, paling atas di bawah server. Nah, itu server itu kita ketikkan dengan server name, nama server kita, terus isi nama server kita. Di sini kami ingin menggunakan nama server trtexturecom. Terus titik 2 nomor 443. Setelah itu pada bagian SSL engine, kita lalu pada bagian bawahnya kita isi dengan SSL sertifikat file. Isinya itu /etc/apache2/site strip available. Terus maaf, ini harusnya SSL, terus apache.crt. Terus pada bagian bawahnya kita isi SSL sertifikat key file. Terus /etc/apache2/ssl/apache.key. Terus kita save. Terus kita isi A2 en site default strip ssl.conf. Terus kita ikutin service apache 2 reload. Terus kita coba di Ubuntu kliennya https, terus kita cari dengan ini dengan IP address-nya. Sudah ada sertifikatnya, sudah terlihat, itu sudah ada S di belakang HTTP-nya. Nah, dengan ditandainya pengerjaan SSL ini serta penunjukan hasil dari SSL ini, berarti video kelompok kami untuk TR1 Texture ini sudah selesai. Demikian video yang dapat kami buat. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan terima kasih.